Bincang Sehat Bio HSH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Kita jumpa lagi di Bincang Sehat Bio HSH. Oke, semoga saja hari ini semuanya masih tetap fokus dan semangat ya dalam mengerjakan rutinitas yang kita jalani hari ke hari. Dan yang pasti juga jangan lupa protokol kesehatan harus selalu kita utamakan, apalagi di musim yang namanya pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Bahkan yang namanya varian terbaru, Omicron ini semakin bertambah dari hari ke hari. Mau tidak mau, mulai dari sekarang ya, belum terlambat, tingkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita dengan produk yang ada di hadapan. Bagus ya. Oke, Bagus tidak sendiri di kesempatan kali ini. Seperti biasa dan dengan suasana yang agak berbeda, hari ini Bagus juga ditemani dengan salah seorang narasumber yang kembali juga agak berbeda karena jarang-jarang nongol ya. Lebih banyak tugas keluar daerah ya. Tapi kali ini kita hadir bertiga. Bang Nalanya juga masih belum bisa hadir di sini. Jadi ada Pak Eli Bahtera. Apa kabar Pak Eli? Baik, alhamdulillah sehat Mas Bagus. Wah, kayaknya makin tambah muda aja nih. Ya, yang pasti semangat kadang-kala mempengaruhi aura ya. Oke. Kemudian memang ya kuncinya satu, saya rutin mengkonsumsi Bio HSH. Betul. Kuncinya memang itu. Iya, betul. Karena seperti biasa kalau sudah tahu manfaat dan khasiat dari jamu tetes Bio HSH ini, nah seperti yang Pak Eli sendiri sudah merasakan, pasti bisa berkomentar seperti itu ya. Tapi kalau buat yang belum, jangan harap bisa berkomentar seperti itu. Betul. Kemudian selain Pak Eli juga seperti biasa ada abang kita yang satu ini, Bang Jimmy Sun. Apa kabar Bang? Pagi ini luar biasa ya. Oke. Perjalanan juga hari ini tidak terlalu macet. Cuaca juga adem ya, enak, nyaman sekali. Apalagi hari ini kan kita tahu bahwa kalau kita bekerja dengan semangat, karena apa? Semua karena berkat apa yang saya konsumsi selama ini. Oke. Ya, saya konsumsi selama ini perbanyak makan buah dan sayur. Buah dan sayur. Iya, kan tapi hari-hari ini udah ada yang gratis. Ngapain Oke. repot-repot saya Nggak harus ngupas, ngupas. nggak usah Iya kan? nge-blender ya. Iya, memblender sudah cukup. Cukup. Saya konsumsi 3 tetes 3 kali sehari ya. Apalagi Untuk- komposisinya udah pas ya. Ya udah pas. Apalagi semakin hari semakin ditambahkan jumlah buah dan sayurnya di dalam jamu herbal tetes Bio HSH tersebut. Oke ya. Plusnya 2 dan ya. Bagus sendiri plus 3 jadinya. Bagus selalu hadir juga di Bincang Sehat biasa. Ini berkat ya ini dia yang selalu kita rutin ya, yang minum ini jamu tetes Bio HSH. Oke. Nah, kalau bicara yang namanya suasana sekarang ini kan walaupun sudah divaksin 2 kali, ini sekarang bahkan sudah masuk untuk vaksin booster yang ketiga ya. Nah, tetap yang namanya kita di saat pandemi COVID dengan varian yang baru ini bahkan kasusnya sudah meningkat. Ini kan kita harus pintar-pintar menjaga daya tahan tubuh ya. Nah, salah satunya adalah dengan produk yang ada di hadapan kita. Nah, Bagus mau langsung aja ke Pak Eli nih kalau gitu. Iya, siap. Bicara mengenai jamu tetes Bio HSH. Ini kan bukan dibilang pemain baru ya. Bahkan ini bisa dibilang menjadi pelopor jamu tetes di Indonesia bahkan di dunia. Iya. Nah, keistimewaan di masa pandemi COVID ini dengan kita mengkonsumsi jamu tetes biasa ini apa sih sebenarnya Pak Eli dan kandungan apa saja? Bagaimana caranya nih kita mengkonsumsi jamu tetes biasa nih Pak Eli? Baik. Mitra sehat yang berbahagia, jamu tetes Bio HSH semakin hari semakin membahana dan semakin hari semakin banyak orang yang merasakan manfaat sehat dari jamu tetes Bio HSH tersebut. Oke. Baik, mitra sehat yang mungkin belum begitu tahu, ya mungkin belum begitu tahu Iya. sebenarnya apa sih yang terdapat di dalam botol kecil ini gitu ya. Seperti ini ya. Betul. Nah, Oke. mitra sehat yang berbahagia, mungkin kita semua tahu bahwasanya mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian berdasarkan penelitian para ahli-ahli kesehatan di dunia begitu sangat dahsyat
jika kita bisa memenuhi kebutuhan akan buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut. Banyak orang yang ngerti itu, tapi pada kenyataannya dia tidak melakukannya gitu ya. Artinya dia tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan buah dan sayur sebanyak itu. Dan yang kedua, ada yang tidak memberikan porsi untuk buah dan sayur itu, barang sedikit saja di dalam nutrisi makanannya. Nah, maka dari itu penting buat kita bahwasanya asupan nutrisi buah dan sayur itu harus ada ruang dan tempat di dalam tubuh kita. Dan mengingat sulit sekali rasanya kita mendapatkan nutrisi yang begitu lengkap, makanya para ahli kami mencoba memformulasikan buah sayur yang begitu banyaknya di dalam botol kecil ini, gitu ya. 15 mili nih, betul. Jadi inilah yang kami formulasikan dengan penelitian yang cukup ketat ya, dan kemudian dengan teknologi yang tepat, ternyata para ahli kami mampu memformulasikan semua buah, sayur, biji-bijian di dalam satu botol kecil ini. Artinya tidak asal ya? Betul. Nah, kemudian apa sih istimewanya kandungan buah dan sayur yang ada di dalamnya ini? Yang pasti kita tahu bahwa di dalam buah dan sayur ada kandungan vitamin, yang mana dalam tubuh kita tidak semua vitamin tubuh kita mampu menciptakan itu. Padahal di dalam setiap proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh butuh yang namanya vitamin. Jadi sudah pasti di saat kita mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA ini ada kandungan vitamin yang terserap oleh tubuh kita. Yang kedua, mineral. Tidak semua mineral bisa kita dapatkan dengan begitu baik dan dengan begitu tepat untuk kesehatan. Ini sudah diformulasikan di dalam botol kecil ini. Jadi vitamin, mineral, serat. Siapa yang tidak tahu bahwa serat itu begitu sangat hebat di dalam tubuh kita untuk melindungi tubuh kita, untuk menjaga kesehatan dalam tubuh kita. Kemudian ada antioksidan yang begitu cukup baik untuk membentengi tubuh kita. Kemudian ada senyawa fitokimia yang tidak boleh kita abaikan. Bahwa senyawa fitokimia inilah yang secara rutin dan secara konsisten dia akan mampu memberi efek terapi pada tubuh kita. Ini dasarnya yang kita temukan di dalam setiap tetesnya jamu tetes Bio HSA tersebut. Nah, jadi dengan demikian, jika kita mengkonsumsi asupan Bio HSA ini setiap hari, maka otomatis nutrisi tubuh kita akan meningkat. Dengan kata lain, AKG meningkat gitu ya. Kemudian sel-sel dalam tubuh kita bisa mendapatkan asupan nutrisi yang baik, sehingga sel tubuh kita menjadi kuat. Dan bahkan di saat terjadi regenerasi sel, maka terjadinya regenerasi sel itu tidak menimbulkan dampak-dampak yang negatif, seperti misalnya kelainan-kelainan jaringan sel yang sifatnya abnormal bisa terhindari dan mampu membuat kondisi tubuh kita tetap bugar setiap harinya, dan di saat COVID seperti ini mampu membangun imun kita dengan baik. Inilah yang kita temukan di dalam setiap tetes jamu tetes tersebut. Begitu kira-kira Mas Bagus ya. Jadi ini tadi Pak Eli sudah menyampaikan panjang lebar ya, kemasan 15 mili ini ya. Ini betul-betul di saat pandemi COVID ini diperlukan sekali. Sebetulnya sebelum COVID juga ini, kalau kita rutin mengkonsumsi ini, imunitas tubuh kita bisa terjaga. Karena apa? Kalau bicara jamu tetes, jangan beranggapan Bio HSA ini wah bau, ada rasa. Gitu. Tapi kalau yang namanya mengkonsumsi ini, dijamin ya, nggak ada bau, nggak ada rasa, dan tanpa ada campuran bahan kimia sama sekali. Jadi minum, konsumsi jamu tetes biasa. Nah sekarang ke Bang Jimmy, Bang. Iya. Kalau bicara mengenai varian baru Omicron ini sekarang ya, ini kan juga mengganggu yang namanya pencernaan kita. Iya, benar sekali. Nah, kalau bicara mengenai pencernaan, sebetulnya apa sih yang menyebabkan kita ini bisa terganggu pencernaan kita? Dan tadi Pak Eli menyampaikan juga bahwa ini cocok ya dikonsumsi untuk mereka yang
terkena gangguan pencernaan juga. Nah, gimana nih Pak Jing? Ya, terima kasih Mas Bagus. Perlu kita ketahui bahwa varian Omicron semakin hari ini sudah meningkat. Oke. Jadi protokoler kesehatan COVID-19 tidak bisa kita abaikan. Wah, sudah variannya Delta udah nggak ada, tapi virus COVID-19 itu masih ada. Dia bermutasi dan terus bermutasi, sehingga jangan kita sampai lena dan kita terpapar. Peningkatan Omicron untuk kasusnya Jabodetabek ini, ya Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, itu meningkat secara drastis. Jadi jangan lengah. Ya tetap kita harus kuatkan kondisi imunitas tubuh kita. Karena kalau kita juga sudah vaksin 1 kali, 2 kali, atau bahkan di booster, bukan jaminan kita tidak terkena ya. Oh saya sudah vaksin, enggak. Itu juga kalau imun kita turun, drop, maka itu kita bisa terpapar bukan hanya Omicron tapi penyakit yang lain. Makanya seperti dikatakan Pak Eli, salah satu manfaat daripada jamu tetes biasa adalah meningkatkan imunitas tubuh kita untuk melawan varian daripada Omicron. Memang benar sekali, tepat sekali apa yang dikatakan Mas Bagus, bahwa salah satu gejalanya adalah gangguan pada saluran pencernaan. Ya, perlu kita ketahui kalau kita berbicara sistem saluran pencernaan itu, maka itu dimulai daripada mulut. Mulut, kerongkongan, lambung kita, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus atau dubur kita. Juga ada berbicara pankreas, hati, itu juga memang bukan bagian daripada saluran pencernaan, tetapi bagian dari mekanisme daripada pencernaan kita. Perlu diketahui kalau varian Omicron itu biasanya kita radang, itu kerongkongan, termasuk kan saluran pencernaan. Kita biasanya buang-buang air, lambung kita tidak nyaman, gangguan pada usus. Itu juga merupakan varian daripada Omicron. Jadi perlu kita waspadai. Iya. Apalagi ketika varian Omicron ini kita dibuat malas makan. Kalau malas makan, artinya nutrisi dalam tubuh kita tidak terpenuhi dengan maksimal, maka sudah dapat dipastikan imunnya juga drop. Nggak ada cerita. Karena imun kita tumbuh kan sel-sel tubuh kita sudah terpenuhi dengan baik, maka dia menghidupkan atau memproduksi daripada imunitas tubuh atau antibodi kita. Perlu diketahui bahwa makanan yang kita masuk diolah di dalam lambung kita itu adalah mencerna makanan yang masuk. Kalau makanan yang masuk itu sampah, ya kan? Nggak ada manfaatnya. Makanya harus perbanyak makan buah dan sayur yang kaya sekali seperti dikatakan Pak Eli tadi, kaya sekali nutrisi, ya kan, mineral, bahkan serat, ya kan, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makan multivitamin yang ada dibutuhkan tubuh kita, ya. Jangan makan penting rasa, penting kandungannya. Kalau Mas Bagus penting rasa, repot kita ini, ya kan. Kandungannya itu yang terpenting. Terkadang makanan yang kandungannya baik itu rasanya kurang nyaman. Ya kan, makanya anak-anak kurang suka makan sayur. Nggak enak mah, ya kan? Nggak. Tapi kita bisa siasatin hari-hari ini dengan menggunakan produk jamu tetes biasa. Jamu tetes biasa itu paling simpel, nggak ada rasa, nggak ada bau, nggak merubah warna daripada makanan yang kita makan atau minuman yang kita makan. Tetapi menambah kandungan-kandungan apa yang kita makan. Itu yang luar biasa. Tubuh, ya? Jadi angka kecukupan gizi dalam tubuh kita maksimal. Jadi sehingga gangguan pencernaan banyak ya penyebabnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi perlu diketahui, itu bisa kita cegah dengan mengkonsumsi rutin. Ya. 3 tetes 3 kali sehari. 3 tetes nggak banyak. Ya kan? Jadi kita beli sebotol tuh bisa hemat, bisa pakai 2 sampai 3 minggu ya. 3 tetes 3 kali sehari kalau untuk maintenance tubuh. Sementara kalau mitra sehat semua untuk memulihkan kondisi tubuh mungkin hari-hari ini terpapar atau mengalami sakit gangguan pencernaan, kerongkongan, tenggorokan, bisa 5 sampai 7 tetes. Tetapi kalau ada kita sudah lansia, mungkin ada pembawa juga penyakit komorbid ya, atau penyakit-penyakit penyerta yang sudah menahun, diabetes, asam urat, kolesterol, bisa kita tingkatkan. 7 sampai 10 tetes. Jadi sekali lagi ini manfaat yang memang luar biasa ya. Beragam kandungan sayuran dan buah-buahan yang terdapat dalam jamu tetes biasa ini betul-betul bermanfaat sekali untuk yang namanya kesehatan ataupun imunitas tubuh kita. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat BioHSA. Ya, kembali masih kita lanjutkan Bincang Sehat BioHSA dan kita masih bicara mengenai produk jamu tetes biasa juga. Tema bahasan kita atasi gangguan pencernaan, konsumsi selalu
jamu tetes Biohesa. Nah, kembali lagi nih ke Pak Eli. Iya. Bicara mengenai produk Biohesa atau jamu tetes Biohesa. Ini Pak Jimmy tadi mengungkap masalah gangguan pencernaan. Iya. Nah, selama ini dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Biohesa, khususnya mereka yang mengalami gangguan pencernaan. Nah, ini bagaimana dengan mengkonsumsi jamu tetes Biohesa? Harganya berapa? Bisa dapat di mana? Bisa beli secara online atau enggak? Nah, terus bagaimana mengkonsumsinya? Nah, ini gimana nih Pak Eli? Iya, baik. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kadang membuat saya merinding, kadang membuat saya ketawa sendiri tentang pengguna jamu tetes Biohesa yang berkaitan dengan gangguan-gangguan pencernaan. Bukan gangguan yang lain ya? Bukan. Jadi ada yang mengkonsumsi jamu tetes Biohesa ini karena gangguan pencernaan, dia ngerasa nyeri terus, terus ulu hatinya sampai terasa panas. Bahkan dia mengatakan mau tidur aja susah gitu ya. Bahasa Jermannya nyeri beteng ya. Betul. Nah, terus dia sudah coba banyak sekali produk ya. Obat-obatan, baik itu obat kimia ataupun herbal-herbal yang lain, tapi hasilnya nggak ada yang dia rasakan gitu ya. Alhamdulillah, mungkin dia pernah dengar tentang jamu tetes Biohesa ini di beberapa radio. Dan begitu dia melihat bahwasannya jamu tetes Biohesa ini ada kandungan-kandungan mineral yang ternyata di saat dikonsumsi di dalam tubuh, dia bertindak sebagai alkalin. Di mana alkalin itu salah satunya penyeimbang zat asam yang berlebih di dalam lambung itu sendiri. Jadi dia melihat ada hubungan ya antara penurunan zat asam di dalam lambung dengan kandungan alkalin tersebut. Kemudian ada anti peradangan. Jadi akibat zat asam yang berlebih, kadangkala dinding-dinding lambung itu menjadi menipis, bahkan terjadi iritasi, bahkan sampai terjadi luka. Makanya sering dirasakan nyeri. Nah, di saat dia mengkonsumsi jamu tetes Biohesa ini 2-3 botol, masih suka komplain Mas Bagus. Pak, ini saya masih begini. Terus saya tanya, perihnya sudah hilang belum Bu? Perihnya sudah hilang. Gitu ya. Nah, terus saya tanya kemudian, Ibu punya masalah nggak di rumah? Oh, masalah banyak Pak. Suami nggak kerja, anak butuh biaya. Ternyata yang membuat kondisi pencernaannya masih belum normal, ternyata ada kaitannya dengan tingkat stressing yang dia alami. Jadi saya menilai, nah si ibu ini masih kambuh bukan karena keluhan mahnya yang belum tertangani, tapi karena kondisi stressingnya yang belum bisa dikendalikan dengan baik. Akhirnya saya ngobrol dengan dia seperti ngajak ketawa-ketawa begitu ya. Dan alhamdulillah begitu memasuki botol keempat, dia merasakan jauh sebenarnya sudah tidak punya keluhan apa-apa lagi. Nah, sejak dari situ saya bisa ditelepon 3 kali satu hari Mas Bagus. Pagi, Pak saya mau makan sayur rebung boleh nggak? Siangnya, Pak saya mau makan rebusan pisang boleh nggak? Takut kalau kambuh lagi. 7 tahun dia merasakan siksaan permasalahan lambung. Begitu dia sudah mengkonsumsi jamu tetes Biohesa ini, merasakan nikmatnya luar biasa, takut kambuh kembali gitu. Jadi konsultan pribadi nih. Seperti minum obat aja ya. Iya, akhirnya kan itu yang membuat saya ketawa-ketawa begitu ya. Yang membuat saya merinding itu tadi. 7 tahun dia tersiksa, alhamdulillah dengan Biohesa dia bisa menikmati yang namanya tidur itu. Jadi merinding. Nah, jadi banyak permasalahan gangguan pencernaan yang alhamdulillah mampu ditangani oleh jamu tetes Biohesa ini dengan baik. Ya. Nah, terus bagaimana cara mengkonsumsinya? Cukup nanti Biohesa ini dikonsumsi 5 sampai 7 tetes 3 kali 1 hari. Boleh sebelum makan, boleh setelah makan. Dan kalau masih mengkonsumsi obat-obatan kimia,
silakan di-combine, hanya dikasih jeda 1 sampai 2 jam. Yang mana saja terlebih dahulu boleh. Dan nanti lihat bagaimana BioHSN ini bekerja menangani kasus gangguan pencernaan. Dan sarannya tentu jangan tunda-tunda jam makan jika memang sudah waktunya. Karena sekalipun belum lapar ya. Betul, karena memang pencernaan kita itu dia akan bekerja. Jangan sampai nanti makanan yang sudah masuk kategori sisa itu yang dicerna kembali. Jadi akibatnya nanti nutrisi yang didapatkan oleh sel itu nutrisi sisa. Jadi itu yang kadang-kala membuat dampak penyakit pencernaan ini bisa lebih berbahaya. Makanya silakan kalau sudah jam makan silakan makan sedikit nggak apa-apa, sesering mungkin nggak masalah, begitu ya. Kemudian berapa sih harganya jamu tetes BioHSA ini? Nah, ukuran 15 ml ini bisa didapatkan di seluruh apotek-apotek terdekat di kota Anda seharga Rp200.000 per botolnya ya. Jadi seharga Rp200.000 saya kira cukup ekonomis melihat manfaat dan fungsi dari jamu tetes BioHSN ini begitu sangat luas untuk seluruh organ tubuh kita ya. Kemudian untuk informasi-informasi yang lebih lengkap saya mau kepoin, bisa nanti hubungi di BioHSA Office ya, BioHSA Official, dan juga bisa nanti langsung berkonsultasi juga boleh. Bisa hubungi call center kami di 0811 8400 881. Saya ulangi sekali lagi, untuk call center bisa hubungi di 0811 8400 881. Mitra sehat, jangan tunggu lama-lama. Karena penyakit tidak boleh diberi ruang dan waktu di dalam tubuh kita. Secepatnya harus dilawan. Ini yang saya katakan, jangan tunggu lama-lama mengkonsumsi jamu tetes BioHSA-nya. Kalau kita tunggu lama-lama, berarti kita memberi ruang dan tempat untuk penyakit berkembang di dalam tubuh kita. Saat ini, dengan hadirnya jamu tetes BioHSA, maka ruang gerak penyakit itu akan bisa kita sempitkan dan bahkan bisa kita kalahkan, begitu. Kalau bicara jangan tunggu lama-lama, ada lagunya tuh, Pak. Jangan tunggu lama-lama, kalau sakitnya mau hilang. Ya, itu benar Mas, bagus. Ya. Oke, jadi selain di apotek, toko obat juga ada nih ya? Iya, betul. Toko obat ya, kemudian juga bisa beli secara online ya. Hubungi marketplace kita, tentunya di BioHSA Official seperti yang dibilang sama Pak Eli tadi. Nah, kembali ke Bang Jimmy lagi nih, Bang. Iya. Kalau bicara mengenai gangguan pencernaan, selain lagi masa pandemi COVID yang salah satunya gejalanya seperti itu pencernaan, ini kan lagi musim yang kita bisa merasakan hujan, ya. Terus berhenti hujan lagi. Nah, gangguan pencernaan apa yang biasanya rutin muncul di musim penghujan seperti sekarang ini? Iya, kalau kita bicara gangguan pencernaan banyak penyebab ya. Salah satunya adalah pancaroba. Pancaroba itu bisa menyebabkan orang mengalami gangguan pada pencernaan karena iklim, suhu tubuhnya yang tidak stabil, kemudian sanitasi yang jelek ya kan? Itu juga mempengaruhi. Apalagi kalau keadaan banjir di beberapa titik-titik lokasi yang ada di daerah kita, itu juga tempat bersarangnya virus, bakteri atau bibit-bibit penyakit ya. Sehingga sanitasi atau keadaan air di lingkungan sekitar kita menjadi turun kualitasnya. Itu juga menyebabkan bisa kita mengalami gangguan pencernaan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kalau yang ringan gimana? Sakit perut. Ya kan, yang ringan. Yang berat apa ya? Yang bisa berak-berak, ya kan, bisa diare berkepanjangan. Nah, itu yang terjadi. Itu merupakan gangguan pencernaan yang kita anggap itu wajar. Oh, wajar lah. Itu bukan karena salah makan. Kalau salah makan sudah pasti, ya kan? Salah makan banyak itu bisa menyebabkan kita keracunan dalam tubuh kita sehingga kita mengalami gangguan pada lambung kita. Itu normal karena kesalahan pada kita. Tapi kalau lingkungan yang berubah, pancaroba berubah, panas dingin, ditambah lagi kita hajar minum es, ya minuman ini bukan hanya saluran pencernaan, kerongkongan kita juga bermasalah.
Jadi bisa radang. Ya, radang ini nanti kalau kita radang, teman kita di sekitar kita bilang, wah lu COVID nih. Padahal kita radang karena minum terlalu banyak minum es atau terlalu banyak minum minuman yang hangat, panas kan? Radangnya bukan karena COVID, tetapi indikasi orang udah negatif thinking. Repot, kita dijauhin orang gara-gara kan. Nah, ini itu sebabnya perlu saya katakan bahwa hari-hari ini kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan protokol kesehatan COVID-19 sehingga kita bisa menghindari. Kalau bagaimana mensiasatin, kalau sanitasi di rumah kita buruk, jelek, mari kita perbaiki secepat mungkin. Jangan lagi tunggu lama-lama. Kalau tidak mau sakit, ya kan? Sakitnya berkemain. Jadi ini lingkungan kita juga harus dibersih-bersihkan, ya kan? Kemudian cara paling efektif juga kita sebelum makan, mari kita membiasakan mencuci tangan. Mencuci tangan atau pemerintah menganjurkan kita menggunakan hand sanitizer sesering mungkin ya kan? Mencuci tangan itu yang paling baik. Jangan cuma mencucinya jangan asal ya. Kalau bisa dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Ketika kita cuci tangan kan bakteri kuman. Jadi makanan yang kita makan juga higienis gitu lah kan. Itu bisa kita lakukan. Jadi untuk mensiasati hari-hari ini juga itu makanya saya katakan kita tidak tahu kapan kita lengah. Terkadang-kadang kita malas langsung karena udah keburu lapar, udah jamnya kita stikat aja kan. Makanya sebelum kita melakukan aktivitas, rutinlah kita mengkonsumsi jamu tetes biasa. Di saat kita lengah, ada cover. Ya kan? Ada cover yang membantu kita untuk melawan. Sehingga kita tidak mengalami sakit yang mengalami gejala yang berarti. Tidak parah. Ya kan? Dan itu pun bisa dipulihkan dengan segera. Sehingga tidak berlarut. Sudah sakit dibiarin kan repot. Lebih baik kita mencegah di awal daripada kita mengobati. Mencegah di awal mungkin biaya lebih mahal. Tetapi itu lebih menguntungkan. Kenapa? Karena kita mencegah, kita sehat, kita bisa beraktivitas, bisa menghasilkan income yang lebih tinggi. Sementara kalau kita berobat, itu menghabiskan waktu, biaya, energi, mengganggu aktivitas keluarga yang lain, ya kan, merepotkan artinya kan. Itu makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari kita cegah gangguan pencernaan kita bersama dengan jamu tetes herbal Bioesa. Dapatkan segera di toko obat, apotek-apotek, dan radio-radio yang bermitra dengan kami. Oke, jadi sekali lagi inilah yang namanya jamu tetes Bioesa. Nah, apakah ada efek samping dengan mengkonsumsi jamu tetes Bioesa? Apakah yang namanya mengkonsumsi jamu tetes Bioesa segala keluhan pencernaan, gangguan pencernaan bisa disembuhkan? Jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Sehat Bioesa. Baik, kembali masih kita lanjutkan Bincang Sehat Bioesa dan tentunya kita masih bicara mengenai jamu tetes Bioesa, kelebihan dan juga manfaatnya, juga mengenai yang namanya tema bahasan kita hari ini masalah gangguan pencernaan. Nah, ke Pak Eli lagi, Pak Eli. Iya. Kalau mengkonsumsi yang namanya jamu tetes Bioesa ini, ada ketergantungan enggak? Ada efek samping atau enggak? Nah, kemudian apakah setiap orang ini setelah mengkonsumsi ini efeknya beda-beda gitu loh yang dirasakan? Gimana nih? Iya, baik. Kalau kita berbicara tentang efek samping, saya kira tidak ada sama sekali ya. Karena jamu tetes Bioesa ini kita formulasikan murni tanpa menggunakan zat-zat kimia yang kita tambahkan ke dalamnya ya. Kita murni menggunakan bioteknologi gitu ya. Nah, jadi karena faktor itulah maka sebenarnya mengkonsumsi jamu tetes Bioesa ini tidak ada efek samping. Namun walaupun demikian karena orang berbeda-beda tingkat sensitivitasnya, makanya ada kadangkala orang yang tergolong pemula di saat Bioesa ini dikonsumsi, maka Bioesa ini termasuk zat asing di dalam tubuhnya begitu ya. Biasanya setiap kali ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh, biasanya mereka itu harus berkenalan dulu dengan yang namanya sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Mereka harus beradaptasi. Betul. Di saat memang jamu tetes Bioesa itu berfungsi memang untuk kerjanya sama dengan sistem imun, maka dia akan dijadikan teman begitu ya. Betul. Tapi di saat memang jika zat asing itu merusak
sel-sel baik dalam tubuh kita, maka sistem imun kita akan melawan seperti itu. Maka dari itu sebenarnya ada yang tergolong sensitif di saat mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA ini, mungkin dia merasakan sering mual, keluar keringat dingin, kemudian lemes. Ini biasanya satu gejala bahwasanya ini bukan gejala yang mengkhawatirkan gitu ya. Dan ini bukan bertanda efek negatif di saat kita mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA. Tapi ini terjadi di saat memang tubuh kita menerima zat Bio HSA ini, dan Bio HSA ini bekerja dengan baik dalam tubuh kita, terutama dalam proses detoksifikasi ya. Pembersihan racun dalam tubuh kita itu berlangsung, maka sering dirasakan gejala-gejala seperti itu. Nah, jadi untuk mitra sehat, jika di saat kita mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA ini kita rasakan mual, lemes, keringat dingin, sering buang air kecil, bahkan BAB sampai berwarna hitam, itu bukan satu tanda-tanda yang mengkhawatirkan kita. Artinya bukan kemudian, wah nggak cocok ya. Betul. Itu ya. Dan itu sebenarnya satu proses di mana Bio HSA ini sedang bekerja memperbaiki dalam tubuh kita. Jadi itu sebenarnya yang terjadi di saat kita mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA. Dan sekali lagi, apakah saya mengkonsumsi ini dalam jangka waktu yang panjang aman buat tubuh saya? Jelas saya katakan, semakin lama justru semakin aman dan semakin baik. Karena apa? Tanpa kita sadari, jamu tetes Bio HSA ini mampu mendetoks tubuh kita dari kemungkinan adanya racun yang tertinggal di dalam tubuh. Racun itu banyak sekali, bisa dari penggunaan obat-obatan kimia, bisa dari radiasi dan sebagainya ya. Itu yang bisa berpotensi meninggalkan residu yang nantinya akan menjadi sumber racun di dalam tubuh kita. Ini oleh jamu tetes Bio HSA ini dibersihkan. Jadi semakin panjang kita mengkonsumsinya, justru semakin baik dampak yang akan kita terima sebagai konsekuensi tubuh kita selalu dipenuhi nutrisi yang baik, tubuh kita selalu dijaga oleh banyaknya antioksidan yang terdapat di dalam jamu tetes Bio HSA tersebut. Jadi inilah yang menjadi dasar kami. Kenapa ini kami tawarkan ke seluruh pemirsa, ke seluruh orang yang ada di Indonesia, karena berdasarkan penelitian apa yang sudah kami formulasikan pasti memberi dampak baik buat tubuh kita, begitu. Oke, jadi nggak ada salahnya kok kalau kita setiap hari mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA ya. Seperti dibilang Pak Eli ya, semakin hari, semakin rutin kita mengkonsumsi ini, tanpa kita sadari tubuh kita ini terlindungi. Karena yang namanya tubuh kita, ini jaringan sel dalam tubuh kita kadang ada yang sudah abkir ya, ada yang sudah rusak. Tapi dengan mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA, secara tidak langsung, bukan hanya pada satu kelan penyakit, tapi penyakit-penyakit lain yang tanpa kita duga ada dalam tubuh kita, ini bisa dibantu dengan kita mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA. Nah, Bang Jimmy, kalau bicara lagi ke masalah gangguan pencernaan, bahaya nggak sih kalau yang namanya penyakit gangguan pencernaan ini kita diamkan? Terus ada nggak sih penyakit gangguan pencernaan ini yang bisa hilang dengan sendirinya, Bang? Iya, kalau penyakit gangguan pencernaan yang bisa hilang dengan sendiri, ya biasanya ya penyakit-penyakit yang kategorinya masih ringan, seperti MA yang biasa, kemudian mungkin gangguan pencernaan seperti sakit perut, itu bisa hilang dengan sendirinya ketika kita mungkin minum air hangat, makan buah secara teratur tanpa mengkonsumsi obat-obat bisa, atau ketika kita kita sakit ringan, kita makan cemilan atau kita makan ringan, makan lebih lembut, itu bisa teratasi dengan sendirinya. Akan tetapi ada penyakit-penyakit gangguan pencernaan kalau kita abaikan, itu akan menjadi masalah bagi kita dan ini akan memperparah kondisi kita. Seperti nanti bisa kanker usus, nah, kanker lambung, ini bisa terjadi karena saya punya pengalaman, punya seorang teman sahabat, ternyata usus halus kita itu panjangnya 3 meter. Dipotong itu sampai tinggal 10 cm. Bayangkan 3 meter, karena dia melingkar-lingkar gitu, dipotong tinggal 10 cm. Kita lihat aja ya, ayam begitu kecil.
Lihat aja kan kita sering makan ususnya, panjang nggak? Panjang. Nah, apalagi manusia. Jadi dipotong tinggal 10 cm. Dan itu dia harus mengkonsumsi satu produk makanan gizi melalui cairannya itu sangat mahal. Harganya sekitar di atas 3 jutaan. Jadi karena nggak bisa minuman makanan lain karena nggak ada proses untuk saluran mencernanya karena lambungnya itu ususnya itu kan udah dipotong. Jadi tunggu berat badannya sampai posisi berat badannya itu waktu itu di atas 45. Dia sulit kali naik karena kan makanannya tidak bisa memenuhi dia. Nah, itu makanya prosesnya cukup panjang. Jadi itu yang memberatkan. Jadi jangan anggap remeh gangguan-gangguan pencernaan. Sedikit saja kita mengalami gangguan pencernaan, segera atasi. Jangan abaikan. Wah, biasalah karena kita telat makan. Kenapa kita telat makan? Kita perbaiki pola makan kita. Ya kan? Kalau memang kita benar-benar sibuk, kasih kesempatan kita untuk makan. Makanya di setiap kantor atau aktivitas pekerjaan apapun, ada jam makannya. Ya kan? Nah, kita punya hak untuk mengambil jam makan kita sekalipun aktivitas pekerjaan kita padat. Karena itu hak kita sebagai karyawan mungkin, sebagai pekerja, itu hak kita. Pak, saya mau makan dulu, Pak. Oh, nggak bisa, harus selesaikan dulu. Kalau saya nggak makan, Pak, saya nanti nggak konsentrasi. Bisa kita katakan gitu. Tapi itu memang hak kita ambil jatah hak kita. Oh, sudahlah, nanggung. Nah, sering kali kita mengabaikan dengan tanggung sedikit lagi. Sedikit lagi itu bisa membuat yang seperti dibilang Pak Eli, harusnya lambung kita itu bekerja, mengolah atau mencerna sesuatu pada jam itu, karena tidak ada mau diolah ya sisa ampas makanan tadi yang diolah, akhirnya sel-sel tubuh kita menerima bukan hanya ampas-ampasnya, mungkin ada kandungan-kandungan juga racun atau radikal bebas juga terserap sama sel-sel tubuh kita karena nggak ada yang mau dikasih, ya udahlah ini aja lah, artinya sudah datang pengangkutannya. Gak ada yang bawa, bawa aja ini, bawa aja. Bawa aja. Artinya darah yang harusnya kaya nutrisi dan oksigen, itu kaya dengan racun. Kalau sudah kaya dengan racun, seluruh tubuh terkontaminasi, sehingga bukan mengalami gangguan pencernaan aja, tetapi sel-sel tubuh kita juga bisa rusak. Nah, akibatnya seperti dikatakan Mas Bagus, ini ketika kita mengkonsumsi jamu tetes biasa secara rutin, ini bisa mempercepat regenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak atau yang aktif tadi sehingga tidak mengganggu sel-sel tubuh yang masih aktif, sel-sel tubuh yang masih baik yang bekerja. Nah, jadi tunggu apa lagi? Mitra Sehat segera dapatkan jamu tetes herbal biasa di toko obat, apotik-apotik, radio-radio yang bermitra dengan kami, bahkan marketplace yang ada di gadget Mitra Sehat. Ayo hubungi juga call center kami untuk bertanya seputar produk atau kesehatan di 0811 8400 881. Oke, balik lagi berarti jangan tunggu lama-lama ya. Jangan, kalau sakit. Oke, baik, kita masih punya sisa waktu, tetap di Bincang Sehat Bio HSA. Ya, kita manfaatkan Bincang Sehat dan kita masuki sesi terakhir di pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Nah, bicara mengenai produk jamu tetes biasa kaitannya dengan masalah gangguan pencernaan. Apa nih Pak Eli yang bisa kita simpulkan dengan yang namanya jamu tetes biasa berkaitan dengan tema bahasan kita, yakni masalah gangguan pencernaan ya Pak Eli. Dan sekali lagi diingatkan untuk bisa didapatkan di mana, kemudian juga harganya berapa, silakan. Iya, baik. Mitra Sehat, gangguan pencernaan ini bisa berdampak terhadap seluruh kinerja organ tubuh. Ya. Karena apa yang kita cerna itu akan diserap oleh tubuh kita. Di saat ada gangguan, maka otomatis secara menyeluruh ada permasalahan di dalam tubuh kita. Dan yang perlu kita khawatirkan dari masalah pencernaan ini adalah komplikasinya. Kalau masalah pencernaan tidak membunuh, tapi kalau komplikasinya ini yang bisa mematikan, gitu loh Mas Bagus ya. Nah, maka dari itu tentu agar supaya proses pencernaan itu bisa lancar dan seluruh nutrisi yang kita konsumsi bisa terserap dengan baik, maka harus kita lancarkan sirkulasi proses pencernaan kita. Jaga organ-organ pencernaan kita. Aktifkan enzim-enzim yang berfungsi untuk menyerap atau untuk proses pencernaan di dalam makanan tersebut. Maka dari itu hal ini sudah
menjadi tugas yang kami formulasikan di dalam jamu tetes BioHSA, karena tetesan BioHSA ini nanti akan mampu menjaga sirkulasi proses pencernaan kita dengan aman, menjaga proses enzim di situ terjaga dengan baik, dan itu tadi menguatkan imun tubuh kita sehingga memang tidak terjadi gangguan-gangguan. Nah, maka dari itu secepatnya dapatkan jamu tetes BioHSA itu, konsumsi secepatnya. Semakin cepat terjaga proses pencernaan kita, insya Allah semakin aman untuk terjadinya permasalahan komplikasi yang mungkin itu yang lebih kita khawatirkan akan terjadi. Maka dari itu segera dapatkan, dan bagaimana cara mendapatkannya? Bisa didapatkan di apotik-apotik atau toko-toko obat terdekat di kota Anda. Dan untuk marketplace-nya bisa dihubungi di BioHSA Official, bisa hubungi juga call center kami di 0811 8400 881. Ingat mitra sehat, semakin cepat kita menjaga kesehatan pencernaan kita, maka semakin kecil terjadi penyakit komplikasi akibat pencernaan tersebut. Maka dari itu kita harus berpacu, semakin cepat itu semakin baik. Jangan tunggu lama-lama, segera dapatkan jamu tetes BioHSA, dan begitu didapatkan dikonsumsi loh mitra sehat ya, bukan dilihat saja ya. Begitu dikonsumsi, BioHSA ini bekerja, insya Allah apa yang kita harapkan untuk kesehatan itu insya Allah bisa kita dapatkan dengan baik. Begitu kira-kira Mas Bagus ya. Baik, Bang Jimmy, apa yang mau ditambahkan nih dari Pak Eli tadi nih? Ya, mitra sehat perlu kita sadari, kesehatan itu adalah pilihan terbaik. Tidak bisa kita tawar-menawar lagi. Jadi, Anda tidak bisa menawar kalau kayak gini, begini, enggak. Kesehatan itu adalah pilihan terbaik saat ini, makanya itu harus kita cari terus, itu harus kita jaga terus dengan mengubah pola hidup, terutamanya dengan makan secara teratur, istirahat teratur, kemudian kita berolahraga dan mengolah tingkat stres kita. Sehingga tidak mengalami sakit penyakit apapun dalam tubuh kita, termasuk gangguan-gangguan pencernaan. Apalagi kalau mitra sehat menyadari kesehatan itu begitu penting, maka mari kita combine dengan jamu tetes herbal BioHSA, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Eli, di mana aja Anda bisa mendapatkannya, segera dapatkan, segera konsumsi, maka nikmat sehat menjadi milik bagian kita. Kalau kita sehat, apapun bisa kita kerjakan, aktivitas kita bisa kita kerjakan dengan maksimal, dan income masuk terus. Jadi sehat itu tidak bisa ditawar-tawar. Segera dan tetap jaga kesehatan Anda. Oke, ya, jadi jangan tunggu lama-lama. Setelah ini langsung datangi apotik, toko obat, ataupun radio-radio yang bermitra dengan BioHSA. Dan sekali lagi bisa juga beli secara online ya. Oke, Pak Eli, Bang Jimmy, terima kasih untuk waktunya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bagus dan Bang Jimmy serta Pak Eli pamit dan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.